perkenalkan, nama saya Muhammad Widodo, mahasiswa PPG Angkatan 1 di Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan uji kompetensi atau UKIM secara luring di SMK Shodikia pada tanggal 17 November 2020. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik semuanya ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, rajin-rajin olahraga supaya imun kita tetap kuat sehingga insya Allah kita dijauhkan dari berbagai macam penyakit. Amin. Sebelum pembelajaran kita mulai, bisa dipimpin salah satu berdoa. Kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Absen dulu ya. Ahmad Khalid, Akbar, Alessandro, Dinar, tidak masuk. Kalau ada yang tahu kenapa? Baik, sebelum Bapak lanjutkan ke materi, ya, sebelumnya Bapak ingin tanya, ya kan, atau mereview dari pertemuan sebelumnya, ya, masih ingat materi apa yang kita bahas waktu itu? Ya, masih apa itu masih ingat? Ya, melakukan konfigurasi BIOS pada komputer. Masih ingat ya, apa itu BIOS? Ada yang bisa salah satu menjelaskan? Ya? Klasik input output sistem. Ya, betul ya. Jadi materi kemarin kita sudah pelajari ya, tentang BIOS. Ya, hari ini kita akan mempelajari sistem operasi. Ya. Selanjutnya Bapak akan sampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, ya. Kalian bisa lihat di layar proyektor. Ya, kita tampilkan dulu. Tujuan pembelajaran melalui pembelajaran model project based learning, peserta didik mampu, yaitu yang pertama, menjelaskan prinsip dasar sistem operasi dengan tepat dan benar. Yang kedua, mengklasifikasikan jenis-jenis sistem operasi dengan tepat dan benar. Dan yang ketiga, mendemonstrasikan instalasi sistem operasi proprietary dan open source dengan tepat dan benar. Pada pertemuan hari ini nanti kita melakukan praktek Windows 10. Ya. Kenapa? Ya kan? Kalian harus bisa, ya, karena kalian sebagai murid TKJ, ya, teknik komputer jaringan paling enggak, ya kan? Minimal, ya, kalian harus bisa melakukan instalasi sistem operasi. Ya. Kalian harus bisa, ya kan? Harus bisa melakukan instalasi Windows 10. Banyak manfaatnya ketika kalian nanti bisa menguasai bagaimana cara melakukan instalasi. Ya. Karena banyak masyarakat kita yang menggunakan peralatan laptop, ya, komputer PC, ya, dan semua itu pasti, ya kan, ada sistem operasinya. Ketika terjadi kerusakan atau terjadi masalah, ya kan, kalian nanti tidak ada kendala untuk melakukan troubleshooting. Ya. Bapak akan menampilkan dulu tayangan tentang sistem operasi. Ya. Nanti kalian perhatikan tayangan yang ada di depan, yang ada di slide. Ya. Nanti kalian amati, kalian pelajari, nanti kalian buat simulan, ya kan? Dan ini adalah tampilan pertama setup dari Windows 10. Di sini akan ada beberapa pilihan bahasa, waktu, dan juga keyboard. Di sini akan gue biarkan default seperti ini. Kemudian langsung kita pilih next dan pilih install Windows. Tapi sebelum mulai menginstal, kalian akan diminta untuk memasukkan serial number. Tapi kalau kalian nggak punya, bisa langsung klik aja I don't have product key. Lalu di sini kalian tinggal pilih varian Windows yang akan kalian install. Di sini gue akan pilih varian Windows 10 Pro. Dan di sini akan ada dua pilihan
bisa pilih lokasi instalasi Windows-nya. Dan di sini kalian tinggal pilih di drive mana kalian akan menginstal Windows. Di sini di drive 0, tapi sebelumnya akan format dulu biar semua datanya itu hilang dengan cara klik delete untuk menghapus semua data di drive kalian, dan tinggal klik select ada dan Windows akan terinstall dengan sendirinya. Sampai akhirnya nanti dia akan minta restart dengan sendirinya, dan sampai saat ini kalian udah bisa cabut flashdisk yang kalian pakai untuk install Windows tadi. Dan kemudian Windows-nya akan restart dan lanjutin instalasi dengan secara otomatis. Dan setelah beberapa kali restart otomatis, kalian akhirnya akan menemukan halaman pertama untuk pilih setting negara yang bisa kalian cari di Indonesia. Terus kita next, terus untuk keyboardnya kita tetap pilih US saja, dan untuk setting keyboardnya kita skip. Terus tunggu untuk setting sebelumnya. Kemudian di sini kita akan pilih personal use saja. Kemudian di sini kita akan suruh login dengan akun Microsoft. Tapi kalau kalian nggak punya, kalian bisa klik. Dan kemudian di sini kalian akan diminta nama untuk isi kalian dan untuk passwordnya. Kalau kalian nggak pakai password, bisa langsung di skip aja. Kemudian untuk activity history di sini kita klik ada, dan untuk digital assistant ini adalah Cortana, tapi karena gue nggak mau pakai, jadi di sini gue di plan aja, dan untuk privasi di sini akan gue bisa. Dan akhirnya Windows kita telah selesai diinstal ulang, dan kalian tinggal install driver ataupun aplikasi-aplikasi yang akan kalian pakai. Setelah kalian melihat tayangan video tadi, dapat kalian ambil kesimpulan dari kelompok 1. Varian Windows 10 berbagai varian, yaitu Windows Ultimate, Home, dan education. Ya, jadi ketika nanti kalian install, ya, situ ada beberapa pilihan, ya kan? Kita mau pilih profesional atau home atau education, ya, tergantung dari kebutuhan kita. Terus apalagi dari kelompok 2? Ya, betul. Jadi nanti waktu kita melakukan instalasi, jangan lupa kita partisi, ya, yang pertama untuk sistemnya, ya, untuk Windows sendiri, kemudian untuk data, sehingga nanti bisa kita pisahkan antara sistem dan data. Jadi paling nggak minimal kita harus membuat 2 partisi. Dari kelompok 3, Sistem berbeda karena ya, jangan lupa, ya, Windows 10 ini adalah sistem operasi berbayar, ya, yang nanti akan Bapak sampaikan di materi selanjutnya. Jadi ketika nanti kita menginstal, ya, harusnya, ya, ketika nanti kita menginstal itu kita memasukkan lisensi, ya, memasukkan lisensi karena Windows tersebut berbayar. Kalau kita tidak memasukkan lisensi, biasanya Windows tersebut berupa trial, jadi percobaan selama 30 hari. Jelas ya? Nah, dari sini ada yang tanyakan? Ya, baik. Kalau tidak ada, Bapak akan tampilkan materi, ya, PPT. Nanti kalian bisa simak. Materi selanjutnya yaitu sistem operasi. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi adalah sistem yang mengatur kerja seluruh komponen perangkat sistem komputer sehingga dapat bekerja dengan baik dan sekaligus sebagai penghubung atau interface antara sistem komputer dengan pengguna. Jadi sistem operasi adalah penghubung antara pengguna dengan hardware, ya. Pengguna tidak bisa menggunakan hardware kalau tidak ada sistem operasi. Contohnya, ya, ada Microsoft, kemudian Mac OS dan Linux, ya.
Fungsi sistem operasi yaitu sebagai penghubung antara hardware dan software. Sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer serta menjamin aplikasi yang berbeda fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Jadi fungsi dari sistem operasi yaitu sebagai penghubung antara hardware dan software. Sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda fungsinya sehingga dapat berjalan dengan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Bisa dipahami di sini? Saya ya. Jenis sistem operasi. Jenis sistem operasi ya, berdasarkan shortcode-nya. Ya, sistem operasi dapat dibagi menjadi dua. Apa itu? Yaitu yang pertama sistem operasi proprietary, yaitu closed source atau tertutup. Ya. Kemudian yang kedua sistem operasi terbuka atau open source. Ya. Itu. Jadi ada dua sistem operasi, yaitu open source dan closed source. Bedanya apa? Ya, ini nanti yang akan Bapak jelaskan. Sistem operasi closed source. Sistem operasi closed source adalah sistem operasi yang dikembangkan oleh seseorang. Jadi perkumpulan maupun perusahaan secara internal. Sistem operasi ini kode programnya bentuk untuk umum sehingga hanya beberapa orang yang dapat mengubah kode yang telah dibuat. Adapun untuk contohnya, ya kan, ada Windows 10. Selanjutnya sistem operasi open source. Sistem operasi terbuka adalah sistem operasi dengan kode program yang terbuka untuk umum sehingga dapat juga dikembangkan dan dimodifikasi oleh semua orang. Jadi bedanya sistem operasi open source dan closed source, ya kan? Kalau open source itu adalah terbuka untuk umum, jadi siapa saja bisa mengembangkan. Ya. Sementara kalau sistem operasi closed source, ya kan? Closed source, ya kan? Atau kodenya tertutup, ya, itu hanya yang bisa mengembangkan hanya si pembuatnya atau instansi tersebut. Ya, bedanya. Kemudian dari segi lisensi, ya kan? Kalau untuk closed source ya biasanya berbayar, ya. Kalau untuk open source bebas, ya. Free di sini bukan berarti bebas seenaknya sih, bukan, tapi ada beberapa aturan yang harus diikuti. Sampai sini ditanyakan untuk macam-macam sistem operasi cukup ya, jelas ya. Kemudian kernel. Apa itu kernel? Suatu perangkat lunak yang membuat komunikasi atau mediator antara aplikasi dan perangkat keras hardware yang menyediakan pelayanan sistem seperti pengaturan memori untuk proses yang sedang berjalan, pengaturan file dan pengaturan input output. Kernel adalah intinya. Itu perangkat lunak yang membuat komunikasi atau mediator antara aplikasi dan perangkat. Jadi kernel fungsinya adalah sebagai mediator. Saya dipahami ya. Jadi intinya kernel merupakan suatu penghubung antara software dan hardware. Jadi kernel adalah penghubung antara software dan hardware, ya. Fungsi dari kernel yaitu yang pertama, fungsi dari kernel yang pertama berfungsi untuk melayani perangkat lunak aplikasi untuk dapat mengakses perangkat keras atau hardware secara aman. Yang kedua, kernel juga berfungsi sebagai pengatur kapan dan berapa lama sebuah program aplikasi dapat menggunakan berbagai perangkat keras. Hal tersebut disebut dengan multiplexing.
Yang ketiga, membantu dan mendukung perangkat turunan aplikasi untuk mengeksekusi dengan fitur abstraksi. Selanjutnya ada mode instalasi. Apa itu mode instalasi? Sistem operasi diinstal ke dalam bagian tertentu dari hard disk. Lokasi tertentu ini biasa dikenal dengan istilah partisi hard disk. Terdapat sejumlah metode yang dapat digunakan untuk menginstal sistem operasi. Ketentuan metode ini dapat berdasarkan pada kondisi hardware. Yang pertama, ada instalasi baru. Opsi ini dapat digunakan apabila instalasi yang akan dibangun adalah instalasi baru ataupun adanya penambahan perangkat baru yang tidak mendukung sistem operasi yang ada saat ini. Jika memilih opsi ini, maka semua data pada partisi tersebut yang akan dipilih akan dihapus. Yang kedua ada upgrade. Opsi ini banyak digunakan pada sistem-sistem jaringan yang sudah berjalan. Opsi ini dilakukan biasanya karena adanya perbaikan fitur yang ada pada sistem operasi yang digunakan, termasuk juga karena fitur baru yang memang diperlukan. Kemudian ada multiboot. Multiboot adalah suatu kondisi di mana dalam satu buah komputer memiliki lebih dari satu sistem operasi. Opsi ini dapat dipilih untuk memungkinkan penggunaan lebih dari satu sistem operasi. Selanjutnya ada virtualisasi. Virtualisasi ini merupakan teknik yang memungkinkan instalasi sistem operasi dilakukan di atas sistem operasi yang ada pada saat ini. Jadi tidak dalam partisi tertentu, namun dalam suatu file tertentu. File ini merupakan perwakilan dari suatu sistem komputer virtual. Di satu komputer dapat memiliki lebih dari satu komputer virtual. Jadi virtualisasi ini, ya kan, biasanya yang sering kita nanti gunakan untuk melakukan instalasi sistem komputer, ya kan, tanpa mengganggu sistem operasi yang ada. Nah, jadi perangkat kita hari ini nanti akan menggunakan model virtual. Ya, bisa dipahami? Bisa. Bapak akan memberikan contoh bagaimana cara melakukan instalasi dengan menggunakan virtual. Di software yang Bapak gunakan yaitu menggunakan VirtualBox yang kalian bisa lihat di layar. Kita buka, ya. Kemudian pilih new, ya. Kemudian kita buat namanya Windows 10, ya. Kemudian next, kita buat memorinya atur, ya. Kemudian klik, ya. Pilih UI. Setelah itu kita jalankan, kita tekan start. Kita pilih untuk ISO-nya, ISO. Kita berikan start. Ya, jadi itu tadi ya. Jadi kita dalam melakukan instalasi menggunakan program VirtualBox, ya, yang nanti kalian praktekkan di ini, ya. Namun sebelumnya, ya, sebagai panduan untuk praktek, ya, Bapak akan memberikan
LKPD, yaitu lembaga kerja peserta didik, ya nanti kalian melakukan instalasi berdasarkan panduan yang ada di sini, ya. Kalian bisa pelajari yang ada di LKPD, ya, langkah-langkahnya. Ya. Kembali lagi ke ini sama seperti video tadi, ya, step-stepnya nanti kalian lihat sesuai yang ada di LKPD. Ada yang tanyakan? Jelas ya? Jelas. Sekarang silakan kalian coba di komputer kalian masing-masing. Kenapa? Ya, ini. Jika terjadi suatu kesalahan seperti ini, ya, bisa dilakukan dulu. Kemudian tadi sudah dibuat belum? Untuk filenya. Sudah. Nah. Sudah tampilkan. Sudah. Saya. Lanjutnya ini setelah kalian tadi melakukan praktek instalasi Windows 10 di VirtualBox, ya, Bapak ingin salah satu mendemonstrasikan, jadi dari nanti salah satu kelompok mempresentasikan dari hasil tadi yang sudah dibuat. Ya, salah satu, maju, ya, dari Ayu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah hasil dari instalasi Windows di kelompok saya. Di sini saya buat 2 partisi. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan beri aplaus. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, terdahulu kalian menyimpulkan dari apa yang sudah kita pelajari pada hari ini. Operasi adalah sistem yang mengatur kerja seluruh komponen atau perangkat sistem komputer sehingga dapat bekerja dengan baik, sekaligus sebagai penghubung atau interface antara sistem komputer dengan pengguna. Ya, betul ya. Jadi dalam pelajaran kita hari ini, yaitu kita mempelajari sistem operasi. Ada 2 sistem operasi, yaitu sistem operasi yang berbayar dan sistem operasi yang tidak berbayar. Ya.
membuat refleksi dari hasil yang sudah kita pelajari hari ini. Nanti refleksinya bisa kalian tulis, ya kan, ditunjukkan. Tapi saya ingin salah satu dari kalian memberikan refleksi pada pelajaran hari ini. Nah, iya. Di pelajaran dari ini saya dapat mengerti cara menginstal Windows 10 dan dapat membedakan antara open source dan closed source. Dan saya sangat senang sekali mengikuti pelajaran hari ini. Sekian, terima kasih. Ya, betul. Bapak juga akan memberikan tes di tolak ukur bahwa kalian bisa memahami dari materi yang Bapak sampaikan. Ya, untuk evaluasi kalian bisa kerjakan soal yang ada di link ini. Ya, silakan kalian kerjakan. Nanti Bapak tunggu hasilnya. Bapak ingin tahu bagaimana pengetahuan kalian setelah melakukan pembelajaran pada hari ini. Silakan dibuka. Ini dikerjakan sebagai silakan diisi sesuai dengan apa yang sudah kalian ketahui di materi pembelajaran tadi ya. Ya. Yang ada kesulitan bisa menggunakan smartphone-nya, tidak apa-apa. Tapi yang sudah masuk di komputer bisa menggunakan komputer. Silakan semua. Ya. Coba Bapak ingin lihat dari hasil kerjaan kalian ya. Ini sudah kalian ya. Ya, alhamdulillah dari soal yang sudah kalian kerjakan, alhamdulillah nilainya sudah bagus-bagus ya, dan sesuai dengan yang Bapak harapkan. Ya. Ya, alhamdulillah pada pelajaran itu sudah selesai dari hasil evaluasi. Alhamdulillah hasilnya sudah bagus semua. Ya, pesan Bapak ya di rumah selalu jaga kesehatan, ya, tetap semangat olahraga, biar imunnya tetap kuat ya, insya Allah terhindar dari penyakit ya. Kemudian untuk materi selanjutnya ya, jadi nanti materi yang akan datang ya, kita akan melakukan instalasi sistem operasi berbasis CLI ya. Kalau hari ini nanti operasi berbasis GUI dengan Windows 10. Untuk pertemuan yang datang kita akan melakukan instalasi sistem operasi berbasis CLI ya. Salah satu dipimpin doa. Ya, berdoa. Doa mulai. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.